Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah evaluasi pembelajaran yang beranggotakan pertama, saya Syafira Wida Putri, kelas X6D dengan MPM 2020 14584. Yang kedua, ada rekan saya. Yang kedua dengan saya Yupita Fitriani dengan NPM 2020-14-50377. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, oleh Siti Sulastri. Perkenalkan, nama saya Siti Sulastri dari kelas X6D NPM 2020-14-500-460. Saya dari kelompok 11. Nah, kelompok kami akan menyajikan materi terkait evaluasi non-tes, yaitu teknik observasi dan wawancara. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syafira Widya Putri. Iya, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang observasi. Apa sih itu observasi? Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri observasi. Yang pertama, objektif. Objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Yang kedua, faktual. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. 3. Sistematik. Sistematik, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan. Lalu ada manfaat observasi. Manfaat observasi yaitu yang pertama, merekam suatu kejadian ataupun suatu peristiwa secara runtut dan kronologis. Yang kedua, menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Yang ketiga, hasil penemuan kemudian dapat ditafsirkan dengan mudah. Yang keempat, hasil observasi juga dapat membantu menginterpretasikan suatu keadaan di dunia nyata. Yang kelima, dapat digabungkan dengan menggunakan teknik lain untuk menghasilkan laporan. Dan ini adalah tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai sesuatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Yang kedua, untuk mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun peserta didik, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial atau social skill dalam evaluasi pembelajaran. Lalu ada dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik pada waktu belajar, diskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya. Kelebihan dan kekurangan observasi. Yang pertama, kelebihannya yaitu mencatat perilaku pertumbuhan serta hal-hal terkait fenomena objek tatkala suatu kejadian berlangsung. Yang kedua, bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, baik komunikasi verbal maupun tidak. Yang ketiga, pengamatan pada anak-anak kecil juga lebih mudah dibandingkan dengan orang dewasa. Pasalnya, anak-anak dapat mengungkapkan perilaku ataupun jawaban yang jujur, sementara pada orang dewasa bisa memberikan jawaban yang tidak valid ataupun pura-pura. Dan di sini kekurangan observasi. Tak hanya kelebihan, pengamatan atau observasi juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memerlukan waktu lama dan melakukan pengamatan untuk kejadian ataupun peristiwa tertentu. Dan yang kedua, pengamatan ini kemudian berlangsung dengan lebih lama dan tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, kegiatan pengamatan ini juga dapat terganggu kejadian
peristiwa atau hal-hal yang bersifat pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Contoh observasi dan lembar observasi. Contoh observasi di sini, salah satu contohnya yaitu melakukan penelitian di suatu sekolah dasar. Kemudian, observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap perilaku siswa terhadap cara mengajar seorang guru. Di sini juga ada wawancara. Definisi wawancara menurut para ahli. Menurut Sudijono menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui analisis kebutuhan tes hasil. Dan di sini juga ada menurut Esterweg dan dalam Sugiono mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendapat ketiga ahli tersebut bahwa wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Di sini juga ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan cara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai atau peserta didik tanpa melalui perantara. Yang kedua, di sini wawancara tidak langsung, artinya pewawancara itu menanyakan sesuatu itu melalui media atau perantara, jadi tidak menemui langsung kepada sumbernya. Sini juga ada tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Yupita Fitriani. Nah, di sini ada kelebihan wawancara. Wawancara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara antara lain: 1. Dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik, sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kemudian kelemahan wawancara. Sementara kelemahan dari wawancara yaitu: 1. Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan overreaction dari guru sebagai pewawancara. Karena itu, perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Selanjutnya, pada halaman ini ada pedoman menyusun wawancara. Untuk dapat menyusun pedoman wawancara, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang ke-1, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga,
menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Untuk itu, perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, jangan membuat peserta didik bersikap defensif. Yang keempat, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. Yang kelima, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Pada slide selanjutnya, di sini ada contoh ilustrasi wawancara langsung dan tidak langsung. Di sini dapat terlihat pada gambar yang terletak di kiri adalah jenis wawancara langsung, yang artinya wawancara yang dilakukan dengan cara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai, atau bisa disebut peserta didik tanpa melalui perantara. Sedangkan gambar yang terletak di kanan adalah jenis wawancara tidak langsung, yang artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media, jadi tidak menemui langsung kepada sumbernya. Di sini wawancara tidak langsung bisa dilakukan melalui Zoom, Gmeet, dan lain-lainnya. Pada slide terakhir di sini ada kesimpulan dari uraian terkait materi observasi dan wawancara. Dapat kelompok kami simpulkan bahwa dalam melaksanakan evaluasi dalam dunia pendidikan, kita tidak hanya semata dengan menggunakan instrumen tes, namun kita bisa menggunakan instrumen tes untuk pengukuran dan penilaian. Teknik-teknik non-tes juga sangat penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, salah satunya observasi dan wawancara. Sekali lagi bahwa evaluasi non-tes juga sangat penting di samping evaluasi tes, karena dari situlah dapat dinilai sikap, afektif, dan psikomotorik yang didapat melalui peserta didik, sehingga dapat dijadikan panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.